Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku bakalan membuat sedikit tutorial, yaitu tutorial penyajian data kualitatif. Nah, di sini aku sudah siapin satu file untuk ada beberapa label, yaitu ada nama mahasiswa, umur mahasiswa, jenis kelamin, asal kota, pendidikan wali, pekerjaan wali, rata-rata uang saku, nama belajar, tinggi badan, berat badan, IPK, dan skor IPK. Nah, untuk kali ini untuk yang pertama, aku akan membuat tabel 2 arah. Tabel 2 arah itu caranya, yang pertama kita klik analyze, lalu kita ke descriptive statistik, lalu kita lanjut ke cross tabs. Nah, untuk yang ini aku bakalan masukin data pekerjaan wali di bagian row, lalu di bagian kolom itu pendidikan wali. Setelah itu kita pencet yang display cluster bar chart. Oke, kita cukup. Ini nanti outputnya bakal keluar seperti ini output yang cross tabs. Jadi kita pakai analyze tadi. Lalu yang kedua ada diagram batang. Diagram batang itu kita menggunakan jenis kelamin, lalu yang pertama ada graph di graphs, terus habis itu legacy dialogs, terus kita pilih yang bar, lalu pada part ini kita pencet yang simple aja nggak apa-apa, terus define, lalu pada part yang bar represent kita pencet end of cases atau percent of cases, itu terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau aku mau pakai yang end of cases. Lalu di kategori axis kita masukkan jenis kelamin. Oke, terus kita oke. Nah, ini outputnya bakal keluar seperti ini. Oke, next yang ketiga yaitu ada diagram batang yang pakai cluster. Ini caranya sama yang awalnya di graph, terus legacy dialogs, bar, terus yang cluster. Kita pilih yang cluster, define, lalu sama pakai jenis kelamin. Ini masih tetap sama end of cases. Kalau mau pakai percent of cases is no problem, tapi di sini aku pakai end of cases buat bar reserve-nya. Terus only categories. Terus habis itu kita tambahin, sorry to say guys, untuk ini aku pakai pekerjaan wali. Terus di define cluster by-nya itu aku pakai pendidikan wali. Terus kita oke. Nah, dia bakal keluar seperti ini. Ini kurang lebih grafnya sama seperti bar ini yang cross tabs. Next, kita pakai diagram batang yang steps. Ini juga sama, legacy dialog, graphs, legacy dialogs, bar, terus stage, define. Lalu untuk yang stage aku menggunakan pekerjaan wali dan pendidikan wali. Same with cluster pendidikan wali, itu kita masukkan di bagian define stage dan pekerjaan wali kategori X. Baris representnya tetap end of cases. Jadi kita menggunakan diagram lingkaran yang simple. Nah,
pada diagram lingkaran ini aku menggunakan jenis kelamin. Jadi kita menuju graph, legacy dialogs, terus kita pilih yang pie chart. Lalu pada bagian ini kita pilih summarize for group or of cases. Maaf ya teman-teman. Define. Lalu pada bar slice representnya aku tetap pakai end of cases. Jadi di sini aku biar pakai end of cases ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau boleh. Terus kita masukin jenis kelamin yang udah aku bilang di bagian define slice. Terus kita oke guys. Jadi di sini yang selanjutnya ada diagram garis. Nah, diagram garis aku menggunakan tetap di graphs, legacy dialogs, line, lalu multiple, line. Lalu ini data yang sudah masuk tadi kalian bisa keluarin. Di sini aku tetap pakai end of cases. Anyway, di kolom ini itu ada perbedaan dengan Oke guys, so selanjutnya ada diagram garis. Nah, diagram garis itu caranya ke graph, legacy dialogs, line, multiple, define. Oh ya, aku pilihnya multiple ya guys, karena aku mau bandingin dua data, yaitu berat badan dan tinggi badan. Terus kalian kalau udah masukin ke kategori axis sama define lines by, ini sama caranya kayak tadi yang aku sampaikan ke kalian. Untuk line spacingnya aku tetap pakai end of cases. Jadi terus selanjutnya kita oke. Nah, datanya akan keluar seperti ini. Karena aku pakai multiple, jadi tinggi badan dan berat badan dia akan menghitung perbedaannya. Nah, ini kita bisa tambahin yang tadi persen per count. Atau dua-duanya juga boleh. Ini kalian masukin persennya aja nggak apa-apa. Kalian tambahin persennya aja. Di sini ada 1. So the next ada box plot. Nah, kalau box plot sendiri itu kita sudah berbeda satu tempat masaan di graph. Oke, the next yaitu ada box plot. Nah, box plot itu kita menggunakan data rata-rata uang saku, jenis kelamin dan nama. Kenapa kok pakai 3 kak? Nanti kita lihat tempatnya ya. Pertama itu ada di graph, legacy dialogs. Terus ini ada box plot. Terus kita pilih yang simple. Nah, kenapa ada 3? Karena yang dipakai kategori axis, variabel, dan label cases by. Nah, di sini untuk variabelnya aku masukkan rata-rata uang saku. Untuk kategori axisnya aku masukkan jenis kelamin. Lalu untuk yang label cases by-nya aku masukkan nama siswa. Lalu setelah itu aku oke. Nah, dia bakal keluar seperti ini. Guys, seperti ini outputnya. Sama kalau kalian mau tambahin juga, klik kiri 2 kali, lalu kalian pencet ini, set value label, kalian bisa masuk number. Nah, ini kurang lebih sama seperti tadi, cuman kita nggak bisa modifikasi karena di sini udah ada datanya. Oh, di sini udah ada persennya teman-teman. Karena di sini udah ada case
processing summary. Ini sudah ada perbedaannya. Tuh. Oke, next akan menggunakan scatter plot. Untuk yang scatter plot itu tetap sama tempatnya di graph, legacy dialog, scatter or dot. Di sini aku pilih yang scatter, simple scatter, aku nggak tahu penyebutannya. Terus di y-axisnya kita masukin IPK, lalu di bagian x-axisnya kita masukin lama belajar. Mana ya lama belajar? Oke, ini typo ya guys, harusnya lama belajar tapi aku nulisnya nama belajar. I'm so sorry for my mistake. Terus kita oke. Nah ini dia. Nah, setelah itu histogram. Pada bagian histogram kita tetap ke tempat graph, legacy dialogs, histogram di bawah sendiri, terus variabel itu kita pakai rata-rata uang saku. Lalu untuk ini harus dicentang di display normal card-nya. Lalu kita oke. Kenapa sih kak kok dicentang di display normal card-nya? Karena supaya memunculkan data ini nih, garis-garis card-nya ini supaya dia muncul. Kalau dia nggak diklik tadi, nggak dicentang, dia tidak akan muncul. Jadi cuman bentuk kotak-kotak ini aja. Jatuhnya ke bagian ini, bar, bar, bagian bar, bagian bar gitu. Jadi kan, next kita ke bagian piramida penduduk. Kalau piramida penduduk itu kita pakai population ya teman-teman. Jadi tetap ke graph, legacy dialog, population pyramid. Terus kita ke bagian get counts-nya, kita ke get counts from variable. Lalu di sini aku variabelnya pakai jumlah penduduk. Ya, ada nggak ya? Gini aja, aku pakai pekerjaan aja deh, pekerjaan. Terus di sini tribute overnya aku pakai asal kota, sama aku pakai jenis kelamin. So to the next, dia bakal keluar seperti ini. The last dari tutorial ini itu adalah diagram Pareto. Nah, caranya diagram Pareto itu gimana sih? Nah, kalau biasanya kita tadi pakai graph, sekarang kita ke analyze, terus kita ke quality control yang bawah sendiri, terus Pareto charts, terus kita pakai counts of or sums for group of cases, pakai yang simple, terus kita simplify. Nah, di sini di bar referensinya kita ganti ke sums of variable. Yang pertama itu ketidakpuasan. Terus yang kategori aksesnya itu pakai dimensi kepuasan. Jadi kalian boleh ubah pakai nama. Sorry, aku maaf banget. Kalian boleh ubah pakai rata-rata uang saku. Terus kategorinya kalian pakai umur mahasiswa. Terus kita oke. Nah ini ketidakpuasannya tinggi banget ya. Ya ini hasilnya dari ini diagram Pareto. Jadi ini semua adalah output yang sudah kita buat tadi. Begitu. Oke, sekian tutorial dari aku. Terima kasih kalian sudah menonton. Dadah teman-teman.